أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik hidayah serta maunahnya. Wabil khusus dikumpulkan kita pada malam hari ini di dalam majelis kebaikan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, menyambung majelis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Al-Hadithus Sabi'u wal-Ishrun, hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nasu. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birr qultu na'am faqala istafti qalbak al-birru matma'annat ilayhi wa tama'anna ilayhi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadisun hasanun ruwinahu fi musnadil imamain Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin bersabda, al-birru, kebajikan atau kebaikan itu, husnul khuluqi, adalah berakhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa, mahaka fi nafsika, adalah sesuatu yang menggelisahkan di dalam jiwa. Wa karihta ayyattali'a alaihin nasu, dan engkau tidak senang dosa itu dilihat, perilaku dosa itu dilihat atau diketahui oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, sidin berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya kepada Sayyidina Wabisah, engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan. Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Qultu na'am, maka aku jawab ya Sayyidina Wabisah, inggih. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak, tanyalah akan hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi wa tama'anna ilaihi al-qalbu, kebajikan itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan memberikan ketenangan bagi hati. Wal ismu, dan dosa itu sebaliknya, mahaka fin nafsi, sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan memberikan kebimbangan di dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun ada yang menfatwakan atau banyak orang menfatwakan kepadamu yang sebaliknya. Nah, poin yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tafsiran tentang albir. Kalimat albir itu dalam bahasa Indonesia sering diartikan kebajikan atau kebaikan. Kalau dikaitkan dengan orang tua, birrul walidain,
artinya berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Dalam salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, birru abaakum tabirrakum abnaukum. Berbaktilah kalian semua kepada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Mudah-mudahan kita seberatan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak-anak kita pun dijadikan Allah anak-anak yang berbakti kepada kita. Nah, di hadis yang pertama dari Sayyidina Nawas bin Sam'an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan albir itu atau kebajikan itu bihusnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Adapun di hadis yang kedua dari Sayyidina Wabisah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan albir itu dengan perbuatan atau perkataan atau segala sesuatu yang memberikan ketenangan di dalam jiwa dan di dalam hati. Artinya ada dua penafsiran di dalam kalimat albir itu, kalau berdasarkan hadis ini. Yang pertama, bisa yang dimaksud itu adalah muamalatul khalqi bil ihsani ilaihim. Artinya kita bermuamalah, kita bergaul dengan sesama makhluk dengan berbuat baik kepada mereka. Wa idza qurinal birru bit taqwa faqad yakunul muradu bil birri muamalatal khalqi bil ihsan. Apabila kalimat albir itu dikaitkan dengan kalimat at-taqwa sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan. Apabila dikaitkan dengan ketakwaan, bisa jadi yang dikehendaki dari albir itu adalah muamalatul khalqi bil ihsan, artinya bergaul dengan sesama makhluk dengan cara yang baik, dan yang dimaksud dengan ketakwaan di situ adalah muamalatul khalqi, artinya hubungan kita lawan Allah Ta'ala. Albir itu hubungan baik kita lawan manusia, at-taqwa itu hubungan kita lawan Allah Ta'ala. Atau bisa juga jasidin diartikan bahwa albir itu ketika dikaitkan dengan takwa, fi'lul wajibat, mengerjakan yang diwajibkan Allah Ta'ala, dan yang dimaksud dengan takwa adalah ijtinabul muharramat, menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makna yang kedua bisa juga yang dipahami daripada albir itu adalah fi'lu jami'it ta'ati zahirati wal batinah, mengerjakan seluruh ketaatan baik itu yang zahir ataupun yang batin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukan hanya perkara engkau menghadapkan dirimu ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebajikan yang sebenarnya itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman juga dengan para malaikat, dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani para nabi. Artinya syarat kebajikan supaya bernilai kebajikan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi iman dulu. Karena orang yang kada beriman dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebajikan-kebaikan yang dikerjakannya di alam dunia kada akan mendapatkan balasan di akhirat, karena kada ada syarat imannya tadi. Keadilan Allah adalah membalas kebaikan-kebaikan mereka itu di dunia. Adapun di akhirat, kebaikan-kebaikan orang yang kada beriman dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka hanya akan menjadi haba'an mansura, debu nang berterbangan aja, kada ada nilainya. Jadi syarat yang pertama, kebajikan itu benar-benar bernilai dan akan mendapat balasan dari Allah adalah
dengan syarat iman dulu. Nah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lagi di dalam ayat ini, wa atal mala ala hubbihi, dan orang-orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada siapa? Zawil qurba, keluarga dekat. Jadi bapak dan ibu, apabila kita hendak menginfakkan sebagian harta kita, menyedekahkan sebagian harta kita, yang prioritas itu adalah keluarga terdekat dulu. Jangan kita menyumbang keluar kota, menyumbang keluar daerah, berinfak di luar. Sementara lawan keluarga kita nang sakit, kita kada tapi peduli. Harus dari keluarga terdekat dulu. Al-akrab fal-akrab. Ding sanak, marina, kemanakan. Pokoknya keluarga terdekat dulu, itu nang prioritas kita untuk menginfakkan harta kita. Wal yatama, kemudian memberikan hartanya itu kepada anak-anak yatim, menafkahi anak yatim. Wal masakin, kemudian kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, kemudian kepada orang-orang musafir yang bisa jadi kehabisan bekal di perjalanan. Wasailin, dan juga mereka memberikan hartanya itu kepada orang yang meminta-minta. Karena keterpaksaan bisa jadi meminta. Termasuk juga kalau di ayat lain Pak lah ada namanya al-mahrum. Orang yang dalam keadaan tertentu lalu kada kawa mencari nafkah, tapi menahan dirinya untuk meminta-minta. Karena mempunyai kemuliaan diri, bahwa meminta itu bukan kada dilarang. Bahkan orang seperti itu mungkin seharusnya meminta, tapi menahan dirinya untuk kada meminta-minta. Itu al-mahrum. Dan al-mahrum itu mempunyai hak pada harta kita. Artinya ketika kita meskipun inya kada meminta, bukan kita memberi, kita menyerahkan hak inya pada harta kita. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang kaya itu di situ bukan harta ampuninya seberataan. Ada hak-hak orang yang meminta, ada hak-hak orang yang terhalang atau menahan dirinya untuk meminta. Jadi di situ perlu kesadaran dari orang yang sugih. Kalau orang meminta kan jelas kelihatan di hadapan kitanya, datang kepada kita lalu meminta, kita beri. Yang perlu juga kita perhatikan itu al-mahrum. Orang-orang yang secara ekonomi mungkin susah atau terhalang untuk mencari nafkah, tapi nya kada suah minta lawan kita. Nah itu perlu kesadaran kita untuk memperhatikan orang-orang seperti itu. Wafir riqabi, dan juga memberikan hartanya itu untuk memerdekakan budak. Nah, artinya kan yang disebutkan beberapa hal ini tadi berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa aqamas shalah, dan mereka itu senantiasa mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka menunaikan janji mereka apabila mereka telah berjanji. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, termasuk di dalam keadaan sedang di peperangan. Nah, orang yang mengerjakan yang disebutkan ini tadi, ulaikal ladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam itu semua. Jadi albir itu sudah dijelaskan tadi, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya hubungan baik kita lawan sesama, akhlak baik kita lawan sesama. Yang kedua, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu pasti menenangkan. Kebaikan itu membawa ketenangan di dalam hati, membawa ketenangan di dalam jiwa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah di dalam kitab ini, poin yang nomor 2, bahwa dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang albir ini dalilun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala fatara ibadahu ala ma'rifatil haqqi was-sukuni ilaihi wa qabulihi, adalah dalil bahwasanya Allah itu memberikan fitrah kepada hamba-hambanya untuk mudah mengenal kebaikan, merasa tenang dengannya atau condong kepada kebaikan itu dan menerima kebaikan. Wa rakaza fit tiba'i mahabbatahu, dan menanamkan juga di dalam tabiat manusia itu umumnya adalah mencintai akan kebaikan. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap manusia itu dilahirkan atas fitrahnya. Memang kita ini Pak lah bulah ngaran manusia mempunyai potensi baik dan potensi kada baik. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seberataan manusia terkecuali para nabi dan rasul. Beda kita lawan malaikat. Malaikat kada ada potensi melakukan kemaksiatan. Kita punya potensi dua itu. Tapi secara fitrah manusia lebih condong kepada kebaikan dan mudah untuk menerima kebaikan. Makanya ketika seseorang lalu melakukan dosa, awal-awal melakukan dosa, kada suah badusta misalnya, lalu badusta, itu pasti merasakan kegelisahan. Itu pasti merasakan kegelisahan. Karena disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kada suah ambil hak orang misalnya, kada suah mencuntan. Lalu mungkin karena terpaksa saking laparnya atau apa, lalu terpaksa, bahkan ketika terpaksa lalu tak ambil hak orang, itu pasti merasakan kegelisahan dalam hati. Dan ini khawatir, takutan kalau perilakunya ini dilihat oleh manusia. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Kada suah, mohon maaf, kada suah minum minuman keras misalnya, dan tahu minuman keras itu kada baik atau diharamkan, lalu tak umpat-umpat lawan kawan, cocobaan, itu pasti ada rasa kada nyaman di dalam hati. Bahkan bisa jadi setelahnya itu mendatangkan penyesalan, dan itu fitrah. Itu fitrah. Artinya ketika seorang manusia tumbuh dalam lingkungan yang mengenal iman, tumbuh dalam lingkungan yang mengenal Islam, lalu diajarkan syariat-syariat Islam itu tumbuh dalam lingkungan yang baik, sehingga fitrahnya ini bagus. Ketika jatuh kepada suatu dosa, hendak mengetahui sesuatu itu bujur dosa atau kada, itu tadi dua tandanya. Bila perilaku itu menimbulkan rasa kada nyaman di dalam hati, kemudian kita itu kada hendak perilaku kita itu dilihat orang atau diketahui orang, maka itu hampir pasti suatu kesalahan, hampir pasti itu suatu dosa. Cuman itu tadi, artinya kita tumbuh dalam lingkungan yang benar, kita dididik secara benar, lalu fitrah kita itu salimah, fitrah kita itu bujur, fitrah kita itu lurus. Maka untuk mengetahui suatu perbuatan dosa itu di sini tandanya ada dua. Ketika hati itu merasa kada nyaman, lalu kita kada hendak perbuatan itu diketahui orang, dilihat orang, maka itu adalah suatu dosa. Tapi kalau lingkungannya dari inya lahir memang sudah lingkungan yang kada baik, mohon maaf, misal kuitan ahli maksiat, dari lahir kada pernah diajarkan masalah agama, sehingga dalam pandangannya hal-hal yang kada baik yang dilakukan oleh orang tuanya atau hal-hal yang kada baik yang dilakukan oleh lingkungannya, ia merasa itu sesuatu yang baik. Ia merasa itu sesuatu yang baik, artinya fitrahnya itu kan sudah terubah karena lingkungan, karena pendidikan dari orang tuanya. Lalu inya menganggap hal-hal yang sebenarnya kada baik itu ketika dikerjakan oleh orang-orang di lingkungannya, inya bisa jadi memahami itu baik. Bahkan ketika inya mengerjakan itu, inya kada merasa itu suatu kesalahan.
inya kada merasakan kegundahan di dalam hati, kegelisahan di dalam hati, bahkan inya kada supan. Atau misalnya kita itu dalam lingkungan yang baik, kita dididik secara baik, lalu ketika seseorang itu melakukan suatu dosa, awalnya itu gelisah, fitrahnya akan mengajaknya untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau diturutakannya terus, diulanginya pulang, dosa ini diulanginya pulang, dan di situ inya merusak fitrahnya. Nang awalnya supan, nang awalnya gelisah, ada gelisah lagi. Orang sekali minum minuman keras supan, takutan. Isuknya ia pulang atau minggu kena ia pulang. Berulang kali, inya kada merasa lagi bahwa itu dosa. Kada ada lagi kegelisahan dalam hati itu. Bahkan bisa jadi kada supan lagi untuk bertambah. Tapi tetaplah itu suatu dosa. Maka ketika fitrah kita mengajak, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, nauzubillah, lalu fitrah itu membawai kita untuk kembali dengan menimbulkan rasa penyesalan, rasa takut di dalam diri kita, bersegeralah untuk bertobat. Jangan dilanjutkan. Kalau kita melanjutkan terus menerus dalam kemaksiatan, di situ kita merusak fitrah kita. Karena kada ada lagi merasa takutan menggawi dosa. Kada ada lagi merasa supan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terus juga yang perlu kita pahami bahwa patokan dalam menilai sesuatu itu baik dan buruk, selain dari fitrah, itu adalah syariat. Al-hasan ma hassanahu syara', bahwa sesuatu yang baik itu adalah apa yang memang dinilai baik oleh syariat. Wal qabih, dan sesuatu yang buruk ma qabbahahu syara', adalah apa yang dinilai buruk oleh syariat. Meskipun ada memang tata krama dalam masyarakat atau nilai-nilai yang disepakati di dalam masyarakat, oh ini baik, oh ini kada baik. Tapi nilai dalam masyarakat itu Pak bisa berubah. Nilai dalam masyarakat, apalagi semakin zaman yang akan datang, itu akan semakin buruk. Dahulu semua agama samawi, Islam lah, Yahudi, Kristen, dahulu itu seberataan sepakat bahwa hubungan sesama jenis itu dosa yang sangat besar, sesuatu yang sangat tercela. Itu seberataan agama sepakat, seberataan agama samawi sepakat. Hubungan sesama jenis, baik itu laki-laki sama laki-laki atau binian sama binian, itu hubungan perilaku yang sangat tercela dan dosa besar. Tapi sekarang, di peradaban kita sekarang, terutama di negara-negara barat, itu sudah berubah. Dianggap itu sesuatu yang normal, bahkan dilegalisasi atau diakui oleh negara. Jadi di negara-negara barat, lalakian boleh menikah lawan lalakian, boleh menikah, bahkan diakui oleh negara. Jadi karena ada, jangan heran kan kalau orang memperkenalkan, laki-laki memperkenalkan, ini biniku ya, tapi lalakian juga. Sebaliknya bebinian itu juga, bebinian boleh menikah lawan bebinian di banyak negara di Eropa, di Amerika. Jadi karena seikung jadi bini, seikung jadi laki, padahal sama-sama bebinian. Bahkan kondisinya sekarang itu, kalau kita tuh kadang menerima perilaku seperti itu, dianggapnya kita yang bermasalah, homofobia. Kita fobia terhadap perilaku, dianggapnya kita yang punya penyakit kejiwaan ketika kita kada bisa menerima hal seperti itu. Jadi kan kada kawa nilai di masyarakat itu kita jadikan patokan, karena terkadang nilai kebaikan di masyarakat itu bisa berubah.
Jadi nang bujur-bujur kita jadikan patokan baik dan buruk itu adalah syariat. Contoh nang kedua, dan ini ulun rancak Pak yang menyampaikan, terutama setahun terakhir ini. Sekali lagi ulun bukan membahas masalah hukumnya, tapi ulun membahas dari sisi adabnya. Dan ulun terus terang miris melihat semakin banyaknya ulun bebinian merokok. Wallahu alam, pokoknya ulun merasa kada nyaman. Bisa jadi ulun karena ulun banyak benar beisian anak bebinian, maksudnya anak murid. Di pesantren kami ada sekitar 250 anak bebinian, mulai usia 6 tahun sampai usia 12 tahun. Jadi mungkin karena ulun rancak berinteraksi melajari buhannya itu anak-anak bebinian, pokoknya ulun merasa ada nyaman ketika semakin banyak ini ulun melihat bebinian itu merokok. Sekali lagi ulun kada berpandai masalah hukum. Ya ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, itu kembali kepada pilihan pribadi. Cuman kita harus mengakui kan secara adab itu kada baik. Adab kita ketimuran itu kada baik. Nah kalau kita hanya mendiamkan, kada ada nang bersuara, maka julun akan semakin banyak. Julun jangan heran Pak, karena julun kalau suatu saat bini pian julun minta rokok lon pian. Kalau kita mendiamkan hal seperti ini julun, karena jangan heran suatu saat julun bisa jadi bini pian karena minta rokok lon pian. Kalau sudah laki bini merokok julun kayak apa, kena anak-anaknya. Dan satu kekhawatiran ulun Pak lah, karena julun perilaku seperti ini akan terus berkembang dan akan mempengaruhi kemana-mana. Termasuk nang ulun khawatirkan julun karena bisa jadi suatu saat kayak ini julun akan masuk ke pesantren-pesantren. Ternyata sudah kejadian. Ada beberapa hari nang lalu orang datang ke pondok ulun, anak sidin mondok di salah satu pesantren besar di Jawa Timur. Kebetulan disekorsing oleh pondok, dibulikakan ke rumah. Apa kesalahannya? Beisian rokok elektrik. Lagi berajiaan di pondok, kedapatan beberapa santriwati Pak, bebinian. Beberapa santriwati beisian rokok elektrik, pep atau pots itu, dan memakai. Julun ini yang sebenarnya ulun khawatirkan banget. Ternyata sudah masuk ke lingkungan pesantren. Dan perlu tahu, kita perlu tahu, rokok elektrik ini lebih berbahaya dari rokok biasa. Lebih berbahaya. Itu secara medis sudah terbukti. Di Singapura Pak, haram. Secara undang-undang haram. Kada boleh ada di Singapura sama sekali, itu kada boleh ada sama sekali rokok elektrik. Wisatawan nggak membawa ke situ, kada boleh sama sekali. Dendanya $10.000 minimal kalau ketahuan pakai rokok elektrik itu. $10.000 itu lebih 100 juta dendanya. Bahkan terancam hukuman penjara. Karena pemerintahnya betul-betul menyadari akan bahayanya. Dan pemerintahnya sayang lawan masyarakatnya, maka dilarang. Mohon maaf, di negara kita masih sangat bebas. Di minimarket mana aja ada. Kakanakan umur berapa aja hendak nukar kawa, kada nang salang dicari mana KTP ikan mana. Anak umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun nukar asal bawa duit aja dijualinya. Berbahaya. Hukum kembali kepada pilihan masing-masing. Ulun cuma menyampaikan secara medis bahayanya seperti itu. Jadi jangan kita mendiamkan. Artinya hal-hal seperti ini jangan dibiarkan. Kalau kita seberataan diam, maka akan menjadi sesuatu yang normal. Lalu kita menormalisasi, berubah karena adab di masyarakat itu. Nang dahulunya kita menganggap itu nang tabu, karena jadi sesuatu yang normal.
Jadi baik itu hal-hal yang berkaitan dengan syariat atau berkaitan adab-adab kita dalam bermasyarakat harus kita jaga. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita, seberataan kepada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, poin yang keempat, Sidin menjelaskan tentang tarkul fatwa wal tizamu biha. Kapan, atau ulun jelaskan sedikit dulu apa itu fatwa. Fatwa itu bisa kita artikan pandangan keagamaan. Dari siapa? Dari orang yang layak berfatwa atau bergelar, atau gelarnya biasanya adalah mufti. Orang yang layak berfatwa, orang yang mempunyai kepantasan untuk berfatwa, artinya mempunyai kapasitas dari segi keilmuan, ilmu bahasa Arabnya, ilmu tentang Al-Quran dan hadisnya, ilmu tentang usulnya dan berbagai macam itu, lalu mempunyai kemampuan untuk mengistinbatkan hukum. Biasanya fatwa itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan. Seringkali hal-hal yang belum dulunya itu belum ada. Contoh misalnya nang viral sempat dulu itu kan fatwa tentang son horek. Di Jawa kan sempat ramai dulu masalah son horek itu, kan ada dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya kan hanya beberapa tahun atau beberapa puluh tahun terakhir ini. Artinya ini sesuatu yang baru, yang belum ada hukumnya. Lalu orang bertanya lawan ulama, wahai ulama, apa hukumnya ini? Maka lalu ulama itu melihat dari berbagai sisi, manfaatnya apa, mudaratnya apa, kemudian tinjauan mudarat terhadap tetangga, mudarat terhadap diri sendiri, mudarat terhadap kesehatan, dan sebagainya. Meninjau dari segala sisi, dikembalikan kepada dalil-dalil, kepada kaidah-kaidah usul ataupun kaidah-kaidah fikih, lalu sampai kepada kesimpulan. Dalam pandangan Sidin atau dalam fatwa Sidin misalnya, son horek itu hukumnya haram misalnya. Atau fatwa tentang vaksin misalnya, vaksin kan sesuatu yang dulu kada ada juga. Lalu masyarakat bingung, apa hukumnya? Maka mereka bertanya kepada ulama yang mempunyai kelayakan untuk berfatwa, ataupun bertanya kepada lembaga yang mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan fatwa. Pandangan hukum itu dari pertanyaan itu, itulah yang disebut fatwa. Fatwa berbeda dengan qada. Qada itu hukum atau ketetapan dari hakim. Ketetapan hakim itu mengikat bagi mahkum alaih, bagi orang yang dihukumi atasnya itu harus dilakukan. Adapun fatwa itu kadang mengikat. Bila condong hati kita, maka silahkan diamalkan. Bila kada condong hati kita, boleh kita meninggalkan atau menfati fatwa yang lain. Nah, kapan Sidin fatwa ini boleh ditinggalkan? Contohnya, qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, contoh, al-hadiyatu idza ja'atka min syakhsin ghalibu malihi haramun wa taraddadatin nafsu fi hilliha. Orang memberi kita hadiah, sementara kita ini tahu orang ini kebanyakan penghasilannya dari harta yang haram, rentenir misalnya, atau ya kita melihat secara kasat mata banyak usaha Sidin ini haram, tapi kada seberataan haram, ada juga hasil-hasil yang halal, tapi kecondongan hati kita harta Sidin ini banyak haramnya, lalu memberi kita hadiah. Lalu kita bingung, apa hukum hadiah ini? Dalam hati ini kada nyaman. Dalam hati ini kada nyaman. Subhat lah dalam bahasa kita. Lalu betakun lawan mufti, wahai mufti, apa hukum nang seperti itu? Ujar Sidin, ambil sangka baik aja.
Karena ada juga dari hal residin itu nang halal, ambil sangka baik, anggap halal. Atau mufti itu menghukumkan itu halal. Nah setelah ada fatwa itu, ternyata hati kita ini tetap kada nyaman. Tetap kada nyaman menerima ini. Maka jangan diumpati fatwa itu, umpati kata hati kita. Umpati kata hati kita. Meskipun mau umpati kata hati ini artinya kita mengambil sesuatu yang lebih berat. Artinya kan mudah sebenarnya fatwa itu tadi, ambil aja sidin halal aja itu. Tapi ketika hati kita tetap menolak, maka umpatilah kata hati. Itu maksud Nabi SAW, istafti qalbak. Tanyalah hati kita. Selama memang tadi hati kita ini fitrahnya masih bagus. Kalau sudah fitrahnya rusak, bisa jadi kita kadang mau umpati fatwa, tapi karena mau umpati hawa nafsu kita. Sonhorok haramnya, kenapa haram raminya orang bejogetan? Kadang aku mau umpati fatwa haram karena tetap hendak badisko bejoget segala macam. Nah itu kan meninggalkan fatwa, tapi mau umpati nafsu. Ini maksud di sini adalah kita meninggalkan fatwa tapi mau umpati kata hati nang fitrahnya itu masih selimah, nang fitrahnya itu masih kuat, masih bagus lagi. Fa innal fatwa la tuzilu syubhata, karena sesungguhnya fatwa itu jadi kadang meninggalkan syubhat. Kayak tujuan contoh misal ada lalakian lawan bebinian hendak menikah, dan ini memang bukan mahramnya. Lalu ternyata ada nang mahabarakan lawan lalakian ini tadi bahwa calon bini ikam itu dulu pernah disusui oleh mama ikam. Artinya kan menjadi mahram dengan sebab sepesusuhan. Lalu betakun lawan mufti. Mufti ini kadakawa memastiakan, karena misalnya nang mama sudah kada ada lagi. Saksi mata ini pun ragu berapa kali susuan. Kan ada syarat-syaratnya itu. Jadi jar mufti kesimpulannya kada ikam tetap halal. Karena pada asalnya ikam ini kada mahram. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu kada kau dihilangkan dengan prasangka, dengan sesuatu yang meragukan. Artinya tetap ikam ini halal. Oh ternyata di dalam hatinya itu tetap ragu. Tetap ragu, khawatir jangan-jangan ini memang mahram karena sebab sepersusuan itu tadi. Nah maka di situ boleh meninggalkan fatwa itu tadi. Maka lebih dianjurkan untuk mengumpati peta hati tadi. Jadi fatwa itu Bapak dan Ibu memang kada mengikat. Artinya karena itu pandangan hukum dari seorang mufti bersifat mengikat apabila itu sudah berubah menjadi hukum positif. Misalnya hukum yang dijadi undang-undang kan oleh negara, maka itu menjadi sesuatu yang wajib ditaati. Ataupun ketika fatwa itu kadang-kadang menyangkalnya, kadang-kadang membandingnya, kadang-kadang membantahnya, ataupun fatwa itu memang suatu ijma, sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama, maka itu menjadi wajib untuk ditaati. Yang perlu jadi perhatian kita juga, fatwa itu hendaknya hanya disampaikan oleh orang yang memang mempunyai kapasitas untuk berfatwa. Kada seberataan orang alim berhak untuk berfatwa. Apalagi nang kada alim. Menurutku kayak ini hukumnya aja. Menurut ikam siapa? Kada kalah. Ulama pun yang memang belum mempunyai kapasitas untuk berfatwa, mereka hanya boleh menukil, menyampaikan fatwa yang terdahulu. Ketika kada mempunyai kapasitas berfatwa, maka jangan sekali-kali berfatwa.
Dan ini hendaknya menjadi kehati-hatian sebagaimana dicontohkan oleh salafun saleh. Dalam satu riwayat, Imam Malik, peguruan Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang dari jauh, menakuni 40 persoalan. Nang dijawab oleh Sidin hanya 4. Nang 36-nya aku kada tahu aja Sidin. Saking Sidin berhati-hati. Karena kada sembarangan orang Pak boleh berpandir masalah hukum. Aku kada tahu aja Sidin. Jadi asa sangka lah nang Betakunnya ulun datang jauh-jauh. Kayak pakai na ulun mulik menjelaskan lawan masyarakat nang Betakun. Pada hiji ya Sidin Malik kada tahu aja Sidin. Kada sopan Sidin, kada merasa sopan. Pada hiji Sidin Malik kada tahu aja Sidin. Para sahabat pun itu. Ketika Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ditakuni tentang suatu persoalan, Sidin kada menjawab. Takuni lawan Ibnu Mas'ud, ya Sidin inya lebih alim, inya lebih paham. Jadi dari salafun saleh, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu sangat berhati-hati dalam berpandir masalah hukum. Akan tetapi apabila hukum itu memang sudah jelas dalilnya aja Sidin, fal wajibu 'alal muslimi ay ya'khudha bil fatwa wa ay yaltazimaha. Kalau memang sudah jelas dalilnya daripada Quran dan Sunnah ataupun memang sudah merupakan ijma, maka bagi seorang muslim adalah untuk mengamalkannya itu dan multazim dengannya itu, meskipun hati kita merasa kada lapang. Wa mithalu dzalika ar-rukhsatu asy-syar'iyyah, dan contoh di antara contoh nang seperti itu adalah rukhsah nang memang disyariatkan. Seperti kada puasa ketika safar perjalanan jauh ataupun ketika garing. Kadang kita tuh semangat tetap hendak puasa ketika kita safar, ketika kita perjalanan jauh ataupun ketika kita garing. Tapi ketika syariat memang memberikan keringanan, meskipun hati kita itu merasa kadanu, sudah gawi aja, ada apa-apa. Ataupun mengkasar sholat di dalam perjalanan. Bahkan Sayyidina wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru ashabahu bima la tansyarihu lahu suduru ba'dihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memerintahkan sebagian sahabat nang mana perintah itu dirasa kada nyaman oleh sebagian dari mereka. Fayamtani'una aw yatawaqqafuna fi tanbidhi amrihi, maka mereka kadang menggawi ataupun tawakuf, kadang menggawi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ketika hendak umrah ternyata dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Lalu terjadilah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bertahallul, melepas ihram dan menyembelih hadiyu, menyembelih binatang kurban pada saat itu sebagai bentuk dam. Nah itu sebagian sahabat pada awalnya kada mau. Kenapa ya Rasulullah, kita ini kan bujur. Kenapa kita harus menuruti kaum musyrikin ini, biar aja bang kita tetap ke Makkah. Bahkan awalnya Sayyidina Ali yang disuruh menulis perjanjian Hudaybiyah itu pun Sayyidina sempat keberatan juga. Wa kana dzalika min ziyadati imanihim wa ikhlasihim. Akan tetapi itu adalah ujian untuk penambahan iman mereka dan keikhlasan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tidak adalah bagi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hukum ayyakuna lahumul khiyarah. Kada ada bisa pilihan. Apabila memang sesuatu itu sudah ketetapan syara, kita kan ada bisi pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Nah, kemudian pensyarah juga menjelaskan bahwa dari hadis ini
mukjizat, satu daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tampak kepada kita adalah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati orang. Ketika Sayyidina Wabisah datang, Sayyidina Wabisah itu belum bertakun lagi, malah Rasulullah nang bertakun, ikam datang hendak menakuni tentang albir kalau aja sih. Nah, artinya Sidin sudah mengetahui itu, dan itu sesuatu yang mungkin bagi para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun bagi para aulia Allah ataupun bagi para orang-orang salihin yang kita kenal dengan al-kashfu, ketika Allah membukakan hijab lalu orang itu bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati orang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Artinya yang penting kita jaga adalah fitrah kita itu mudah-mudahan senantiasa salimah, yaitu dengan cara kita menjaga keimanan kita menjaga ketakwaan kita menjaga lingkungan pergaulan kita, lingkungan pergaulan anak-anak kita. Lalu kita harapkan dengan itu, na'udzubillah, ketika kita tegawi dosa, alamat daripada dosa itu tetap ada. Artinya ketika tegawi dosa, kita tuh tetap merasa kada nyaman hati gitu. Kita tetap merasa akan kegelisahan. Artinya itu tanda iman kita masih bagus, fitrah kita masih bagus, Allah masih hendak menuntun kita kepada pintu taubat. Jadi caranya itu tadi, kita jaga fitrah kita dengan kita menjaga keimanan kita menjaga keislaman dan ketakwaan kita menjaga pergaulan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memeliharakan kita seberataan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Terakhir ulun mengingatkan diri ulun pribadi dan kita seberataan, alhamdulillah kita sedang berada di hari-hari yang sangat istimewa. Nang Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian mufassirin bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam atau malam yang 10. Sebagian mufassirin menyebutkan bahwa malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Bulannya itu bulan haram, bulan yang dimuliakan, kemudian harinya ini hari yang sangat diistimewakan, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari-hari lain yang mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari yang 10 ini. Jadi Pak Ai, Bu Ai, amal saleh baik itu nang wajib ataupun nang sunnah nang kita kerjakan di 10 hari ini itu lebih Allah cintai daripada amal saleh nang kita kerjakan di luar 10 hari ini. Walal jihadu ya Rasulullah, bahkan meskipun amal itu jihad ya Rasulullah, artinya kita berjihad bisa di luar 10 hari ini, itu tetap lebih Allah cintai amal yang kita kerjakan di 10 hari ini. Terkecuali kira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berjihad haraja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu bi syai', orang yang keluar berjihad dengan dirinya, keluar berjihad dengan hartanya, lalu kada memulihkan lagi. Artinya syahid di jalan Allah, hartanya pun diinfakkan untuk jihad fisabilillah. Itu aja nang kawa menyaingi. Maka ulun mewasiati diri ulun pribadi dan kita seberataan, perbanyaklah amal saleh di 10 hari ini. Ada anjuran khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, perbanyaklah di dalamnya itu daripada tahlil kalimat la ilaha illallah wa tasbih wa tahmid wa takbir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau apapun amal soleh apa jua pun, tapi yang hendak memperbanyak puasa silahkan, hendak memperbanyak membaca Al-Quran silahkan, hendak memperbanyak infak fisabilillah silahkan. Igtanimu, manfaatkan bujur-bujur, manfaatkan bujur-bujur. Belum tentu tahun depan kita bertemuan lagi dengan hari-hari ini. Manfaatkan bujur-bujur apabila ada kelebihan harta,
sangat dianjurkan juga untuk berkurban. Kalaupun kada kawa dengan sapi, kalaupun kada kawa dengan kambing, tetap dianjurkan barang ya menyembelih ayam kah, menyembelih itik kah, meskipun bukan dengan niat kurban, niat bersedekah aja. Pian menyembelih ayam, pian menyembelih itik, pian bagikan dagingnya atau pian masaki dulu, pian bagikan makanannya, itu pun tetap sesuatu yang dianjurkan, tetap sesuatu yang mustahab. Karena hari Id itu, Yaumul Id dan Ayyamut Tasyrik itu Ayyamul Akli Wasyurb. Memang hari yang dikhususkan untuk makan-makan dan minum-minum. Makanya diharamkan berpuasa pada hari-hari itu. Makanya sesuatu yang dianjurkan pada hari-hari itu adalah selain berkurban membagikan daging-daging, it'amut ta'am pun sangat dianjurkan. Artinya kita membagi makanan. Sekali lagi, kalaupun kada kawa kambing atau sapi, dan sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sidin pun mengerjakan seperti itu. Sidin menyembelih ayam, dibagi-bagikan Sidin. Bukan sebagai kurban, tapi sebagai sedekah. Karena menurut para ulama, ibadah yang paling abdal pada hari raya itu, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik itu adalah iraqatud dima. Artinya mengadakan sembelihan. Nah, itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita seberataan. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudari kita muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji, Allah jadikan hajinya itu haji yang mabrur, Allah jadikan umrahnya itu umrah mabrurah, wa sa'yan mashkuran wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita pun diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan haji dan umrah, untuk bisa wukuf di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.